lain. Dan sekarang waktunya kita menuju ke drafting phase di game yang ketiga. Let's go. First pick ke siapa nih? Dari tadi kan first pick ke Falcon ya. Gue penasaran kalau BTK yang first pick dia bakal kayak gimana. Dan BTK first pick sekarang, Fanny tetap di ban. Cici dibuang loh. Ya karena itu benar-benar matain konsepnya dia loh. Konsepnya dia jadi patah. Iya kan? Mau diganti apapun sama aja. Oke. Berarti setelah ini apakah mereka akan membawakan explainer yang contoh seperti Glue tadi ataupun yang sejenisnya lagi gitu? Bisa jadi. Bukan yang damager seperti di game yang pertama. Gue pengen ngeliat Arlot sih dari Facikan. Tapi ya balik lagi dah. Seandainya memang konsepnya masuk di Glue lagi juga nggak apa-apa. Karena tadi menurut gue masalah utamanya memang di Cici. Fusion ban. Intinya BTK dimanapun dia first pick, second apapun dia akan ban Fanny. Mungkin Zen nggak main Fanny sama sekali ya. Dan Fredrin ditahan sampai ke pick yang kedua nanti ya, dengan 2 hero yang bisa mereka ambil sekaligus. Lagi bisa jadi. Lagi kah? Bisa jadi. Atau dia tukar lagi dengan konsep Suyo-nya kan, keluar lagi Suyo dari Suyo-nya Zain untuk ambil objektif. Oke aja sih menurut gua. Dan alfanya Dax ini harus diwaspadai. Mungkin alpha akan keluar kalau memang dia pakai Fredrin loh. Among the planes If- exists the if- equilibrium, which I was I made lost it. for. Hylos tadi udah kelihatan masalah sih. Gak Ya. bisa di burst Bruno Game soalnya. pertama menang, game kedua menang. Iya, gak bisa di burst Bruno. Pilihan yang bagus sebenarnya kalau ngomongin soal Hylos. Dan kalau pertukaran sama Chow berarti Chow juga bisa. Kamu galak di awal, tapi gue rasa Chow tukar Hylos tuh nggak bagus deh. My mission Ya kan? is to protect Ini lives. masalah ini memang nih. Hero nyalain skill 2 jalan. Bermasalah juga memang. Wah, Benny sedang menghangatkan tangan. Dia lagi ngeramal itu, lu nggak tahu lu sebenarnya Busetnya itu. peramal dia. Iya kelihatan nanti di situ. Oh ternyata masa depan kita seperti ini. Gitu loh. Lagi nebak draft dia itu. Ntar kelihatan di situ BTK ngepick apa loh. Oke, 2 pick. Jawaban dari High Loss first picknya. Chow masih kah? Tahu? Ambil karena mid lane-nya dulu. I'm not the only one bound by these Vexana. chains. 3 game lagi spam Vexana, ngejar global Vexana ini Kid X. Waduh, Bang, segala ngejar global di M6. Lagi nge-spam orang nggak ganti sama sekali hero-nya. Tapi Povius oke sih, Poviusnya lumayan lah. So 2 pick langsung BTK. Pilihan mereka sebenarnya bisa kalau ngambil Fredrin lagi munculin sekarang. Karena di phase kedua gue rasa Fredrin apapun yang terjadi akan di-ban. Yap. Apalagi kalau mereka ban alpha. 2 hero lagi. Ada pilihan untuk mereka ingin mengamankan marksman untuk yang pertama sebelum nanti mereka bisa menciutkan lagi, atau emang berhasil di pick aja di pick yang ketiga oleh pemain dari Falcon. Detective Frederick. On the case. Iya, 24/7. Fredrin yang muncul. Dan Granger duluan, lihat lu. Ada Bruno Granger yang di pick kan. Udah gue bilang. The Bruno. Nah sebenarnya kalau untuk BTK gue ngerasanya mereka tetap oke main Bruno, tapi ya tengahnya jangan Cecil itu doang. Ya. Nah, cuman ya udahlah ya, mereka denger hashtagnya yang tadi gue sudah kumandangkan berarti lo. Ada tuh di kuping mereka. Ya stop Bruno. Stop. Kira dia nggak ambil Brunonya. Tapi ketiga nih, respon seperti apa setelah adanya Granger yang muncul? Let's see. Ini kalau nggak ngambil marksman di sini bisa. No. Your team Tigreal is ternyata. banned. Wow. Tigreal yang berhasil langsung diambil. Langsung loh. Karena ini tadi juga udah kena ban juga kan berkali-kali ya. Makanya sekalinya ada kesempatan, gas. Dengan 2 game sebelumnya, Tigreal nggak boleh bermain. Oke. Tigreal kayaknya rata-rata dari tadi pace kedua ban Tigreal nggak sih? Rata-ratanya ya. Tapi ya daripada kena ban, mending langsung diambil dan masuk. Berarti sekarang untuk teman-teman BTK dia harus cari long range damage lagi di belakang. Midnya habisin sih bener. Aurora. Nah kalau kayak ini kayaknya bisa pakai Cecil sih long BTK-nya. Tetap kurang juga gak sih? Ya seenggaknya goldnya bukan Bruno loh. Dari awal udah ngedamage. Goldnya yang Iya karena kan beda tengahnya juga masih ada Hylos gitu loh. Your team is banned. Beatrix, wow, yang satu ngilangin mid, yang satu ngilangin marksman gitu. Mau nggak mau nih biar match up dikasih Bruno. Bener Bruno, ambil tuh Bruno ambil di sana gitu kan. Dan mid lane satu lagi. Kalau ngomongin soal counter setup,
mereka bisa pakai Valentina kan buat ngambil Tigreal, buat ngambil Vexana. Atau kalau memang mau pakai Faramis pun bisa. Jadi siapapun yang kena Implosion nanti keluarin Netherrealm udah beres masalah. Tuh. Your Wipe out team all the is injustice Kena, in the world. kena. Mau nggak mau ya, karena memang Hylos sendiri juga masih bisa di flex dan konsep dari BTK juga rata-rata 3 frontline. Jadi band ke arah Chow juga menjadi opsi yang lumayan bagus. Tapi setidaknya konsepnya dari BTK sejauh ini ya, selagi emang Fredrin lepas ya udah mereka kan bermain Fredrin untuk menjadi badan terdepannya bersama dengan satu roamernya ya. Atau kalau tidak ya Fredrin dan juga X-Blender-nya akan bekerja keras untuk menjadi badan. 2 doang berarti ya. Kalau misalkan memang cuma sama Experience dan kayak buset band team is Assassin yang di respect ya, dia nggak mau nge-ban alfanya. Hah? Karena gue berpikir alfanya ini dipakai karena dia iya Pak Bruno-nya akhirnya picking. diambil. Tetap pakai Bruno kalau ini hashtagnya. Iya, hashtag kami stay with Bruno. Bruno stay nih berarti. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena kan Stay Sintayong. nggak stay with me maksudnya bro. Stay with me. Parah lah, sabar. Iya, karena bersinergi semuanya. 2 pick langsung. Mid lane dan XP sih enaknya. Joy kah? Joy Lanjut XP lagi. lagi kah? Ini kalau emang mereka mau ngeluarin Joy di sini agak ngilu nggak sih sekarang ada? Cuman bedanya Tigreal doang. Ada Tigreal itu makanya beda ada Tigreal tapi serem tau. Iya, seenggaknya kan konsep Ya, tadi udah susah banget dia main metode kayak di game yang pertama kena tangkap juga gak sih? tapi ya tetap diambil. Tetap digas loh. Picking. Meta Valen. Oke. Nah, itu yang gue bilang antara Farah atau Valen. Dua-duanya enak sebetulnya. Tapi pilihannya adalah Valentina biar bisa agresif juga. Biar Implosion bisa di counter juga dengan Implosion. Dan last pick masih di Alpha sih gua. Masih di Alpha. Jungler Alpha atau Suyo? Suyo. Suyo bisa ngadu lasit soalnya. Tim Suyo saya. Karena dua itu yang menurutku punya kondisi yang paling enak sampai saat ini ya. Untuk match up dari laning jauhnya sama Fight Chicken juga masih aman-aman aja. Kalau seandainya pakai Alpha juga oke-oke aja, bisa kontes objektif. Yep. Yang satu kan, yang dua tuh ada tanda panah ke atas, yang ini yang tiga panah ke bawah. Lagi kurang sehat memang. Pakai tandanya ke bawah. 4 loh. Sama Suyo. Iya, Panahnya ke bawah juga. betul. Panahnya ke bawah lagi kurang sehat ini 4 hero ya teman-teman ya. Benar. Yang satu lagi semangat, yang dua tuh lagi semangat ya. Tapi bukan berarti kena nerf langsung nggak bisa dipakai lagi ya. Ya, tadi. masih bisa gitu loh. Bisa. Ntar marah lu biasa. Kan biasa namanya ada kalau misalkan sosmed gitu kan. Sosmed terus misalkan Vexana. Oh. Udah kalau misalnya kena nerf, udah jangan dipakai lagi. Iya. Tapi kalau yang nick Mobile Legends-nya aja udah ada Vexananya loh. Dibilang Vexana kena nerf nggak bisa, marah dia loh. Maksud gua hero kena nerf marah loh orangnya loh. Aneh kadang. Oke, tapi ini adalah Tanira yang sudah diambil oleh kedua tim. Jadi sesaat lagi kita akan menjadi saksi siapakah yang akan lolos menuju ke babak knockout. Langsung kita akan buktikan di Land of Dawn apakah memang nanti akan terlihat juga sosok baru yang akan ngisi ke arah knockoutnya. Tapi so far gue masih ngeliat BTK masih punya keunggulan dari draft ya. Masih bisa. Sama masih bisa. Dan Wajikan langsung membantu Fredrin sikat. Kadang keambil dulu. Enggak. Ada niatnya X-Blender kadang kebantuin tapi malah keambil yang kecil. Udah biasa itu. Bete abis itu. Terus sering terjadi sebenarnya. Cuman beda satu stack aja sih. Karena XP-nya kan semua masih diterima full sama jungle-nya. Gak ada masalah juga. Jadi iya bisa dimaafkan lah gua rasa loh. Kalau klasit yang gede baru sih itu gua mungkin kayak ya AFK dikit lah. Nggak boleh lah. Level 3 untuk Jax. Ini udah bisa galak nih, lihat dia bakal ngepuk-kepuk terus dia di bagian depan. Yap. Mobile terlambat kali ini untuk bisa mendekat ke area dari Little Wanderer. Sementara itu Suyo di tempat yang lain berhasil untuk bisa melawan farmingan lagi. Ya, adu pattern aja di awal. Emblem dari Suyo, Seasonal Hunter, Trill dan juga Impurage. Sementara kalau Fredrin ini masih sama ya, pakai Swift di turn pertama biar jangka lebih cepat. Joy-nya juga masih sama seperti game pertama tadi. Battle Ignition, Bargain Hunter. Mungkin perbedaannya di Bruno. Bruno-nya nggak pakai tenacity loh. Yap. Kata dia, gue udah nggak peduli lagi sama defense. Gua akan memberikan serangan terus-terusan. Ya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Buset, itu dia.
Pertahanan terbiasa dalam menyerang. Nah itu bedanya Granger tadi juga kalau di Falcon pakainya Rapture kan. Yap. Nah kalau di BTK pakai Trial kalau yang pertamanya. Ya sama-sama offense lah ya intinya ya. Untuk mid lane sama-sama juga Impurage. Ini mulai bergerakan ke atas kah? Karena sekarang Suyo-nya udah ada di atas, deket banget sama Joy-nya. Tapi Dex belum mau menampakkan wujudnya. Ada pergerakan pula dari PX7. Masih aman juga. Mungkin akan ada di kontes turtle nantinya. Baru mereka berdua bahkan. Tapi jujur yang bakal setup duluan harusnya Fredrin ya. Karena kan dia yang punya badan nih. Dan kalau misalkan Suyo yang duluan ntar bonyok dia. Nah turtle. Ya, Mobazen memanggil turtle tersebut. Tapi kereset sejauh ini dan mereka siap untuk bisa melawan sebuah pertempuran karena ada efek Tarifei tadi yang sudah masuk dalam tubuh dari Shark dan Sharknya Gross Panway langsung dikeluarkan begitu saja. Connect karena 3 player dan juga Implosion. Kali ini masuk ke dalam tubuh dari Mobazen. Mobazen akan bisa bertahan dan efek tahun yang begitu saja dikeluarkan. Belum bisa memberikan impact apapun yang jauh lebih besar dan Shark. Sedikit lagi tersisa, turtle-nya berhasil diambil oleh Falcon. Wow masih berlanjut seperti Shark ya, dan selesai. River Queller tadi langsung dikeluarkan terpana dari jarak sejauh itu dan purple buff agak sedikit susah untuk diambil oleh Mobazen. Dan sekarang ada Poechikan mencoba untuk bisa mengatakan damage sedikit lebih tersisa. Poechikan menjadi korban pula dan sekarang Mobazen masih ingin lebih. Sedikit lagi HP-nya. masih selamat dan double kill sampai hadir. Zia hadir ke pertempuran di bawah menit 2 loh. Di bawah menit 5 maksudnya. Datang loh, ini gold lane-nya sampai datang loh. Karena memang terlalu chaos tadi untuk tim fight-nya. Dan Wah, oke. Zia satu terakhir. Tapi Zia berhasil dibegal. Tigreal adalah kunci. Ketika udah ngambil Tigreal udah beda lagi langsung konsepnya tadi. Poviusnya jadi seakan-akan bisa ngasih damage. Yang tadinya mungkin di game pertama kita lihat Poviusnya bahkan kena solo kill sama Joy dari Fachikan. Sekarang enggak, sekarang udah kuat. Udah bisa team fight. Dan lagi-lagi Mobazen dia harus pelan-pelan sih. Gak bisa kayak tadi munculin badan terus-terusan. Yap. Mobazen juga ada purple buff yang emang gak mau dikasih ke orang, tetap dia majuin. Tapi untungnya ya, dia tahu kalkulasinya gitu. HP tadi sisa sebar, Lim. Nyaris banget ya. Udah mau tumbang banget. Dari sebar itu sisa seperempat, dikit lagi banget tadi. Tapi gue respect banget sama Zia sih. Gitu gold laner hadir di menit segitu jarang banget gue lihat loh. Jarang banget. Dan oke, Royal Milk sepertinya dia udah tahu nih untuk team fight ngelawan Joy itu gimana. Ketika lagi rhythm dikenain pasif udah langsung stop tuh rhythmnya. Yap. Oke, jauh ini mereka mencoba untuk bisa mengamankan apalagi yang akan mereka butuhkan di area mid. Dan Shark masih bersembunyi terlebih dahulu. Oke, Hunter Strike untuk Dax sudah jadi. Untuk damage-nya lebih enak lagi pastinya. Ini Turtle tetap jadi objektif untuk BTK menurut gua. Jadi Zayn tetap harus coba pegang turtle-nya, tetap harus coba kontes turtle-nya. Walaupun kalau memang udah gagal, turtle ketiga boleh di skip sih. Ya. Oke, ini dia turtle-nya. Akan seperti apa lagi ditembak dari jarak yang cukup jauh dengan Dead Sonatanya. Sementara seorang Shark tidak kuat lagi seperti itu, bisa menahan badan terus-terusan. Dan sekarang ada Implosion walaupun cuma Shark sendiri yang terkena. Tapi ternyata turtle-nya pun masih berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Falcon. Dimana tadi Dex-nya dengan retribution begitu baik. Mobazen tumbang, Shark-nya tumbang. Menyisakan 3 player. Zia-nya cukup kebingungan di bagian belakang. Sakit banget. Akankah Evil Queller mau dikeluarkan di sini karena sekalinya dipanah. Ini ada waktunya. Hey, mencoba untuk bisa mendekat tapi masih gagal. Ya, dipaksa tadi kontes yang gagal lagi dan lagi. Kid X Tigreal menjadi masalah. Implosion ke arah Mobazen membuat gak ada kontes retribution sama sekali. Yang membuat sebelah pihak aja yang bisa retri. Sementara turret di bagian atas juga gak berhasil menjadi pertukaran. Malah dari Falcon yang lebih unggul karena bawahnya berhasil mereka hancurkan. Enchanted Talisman udah jadi untuk Hun. Lumayan old school sih dari Hun. Karena sekarang udah mulai berganti dari Enchanted Talisman ke arah Stadium. Yap. Tapi ya nggak apa-apa juga. Masih tetap sama aja. Enak-enak aja. Ini udah cukup sulit juga ini kayak kehidupan dari BTK dia. Iya mereka Mereka harus menemukan satu momentum untuk bisa ngebalikin dan juga ini jaraknya water segini kalau emang mereka bisa ngebalikin. Ini bisa cashbacknya bisa ketutup loh. Bisa nutup banget. Tapi ada hasil yang berbeda dengan match pertama, dengan game pertama Lung. Di game pertama kita lihat Fachikan. Dia langsung bikin Royal Milk nggak bergerak sama sekali. Bahkan kayak solo kill didapetin. Tapi sekarang nggak bisa sama sekali. Gak ada gerakan-gerakan solo killnya, bahkan dominasi laningnya dipegang semua sama Royal Milk. Yap. Oke, Zia di bawah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah outer turret-nya. Sementara inner turret bisa
langsung dihajar lagi oleh pemain dari Falcon. Ya Milk udah makin keras lagi. Inner turret hilang. Dan wow, dikejar kah? Yap. Oke, sejauh ini. Hey. Apa yang terjadi? Kirex tertangkap. Dia ngeliat di bawahnya muncul sih. Karena di bawahnya ada 2, berarti di atas maksimal 3 kan. Maksimal itu juga. Dan ya kemungkinan terbesarnya masih cuma 2, langsung ditabrak. Ya lumayan banget tadi dapetin roamernya sebelum turtle muncul. Yap, dan Royal Mick harus mundur sedikit. Hanya saja Shark dengan Reverlash yang masih ada dalam tubuhnya. Tapi dia udah kehilangan HP sangat-sangat banyak. Dan Turtle akan menjadi milik siapa? Ada satu gelas power dikeluarkan di tempat berada. Big Saver menjadi korban. Turtle tetap menjadi milik dari Dex. Dan mereka waktunya untuk bisa ngebalikin keadaan Implosion Jakode ke arah beberapa player dan juga double kill. Bahkan untuk sekarang Zia menjadi korban. Mobazen bisakah dia selamatkan? Dan begitu banyak yang TP masuk ke dalam tubuhnya. Satu terakhir dan selesai. Royal Milk lagi-lagi yang menjadi main pointnya, bahkan Fat Chicken sadar ini udah gak bisa lagi mau di team fight. Dia lebih memilih untuk jadiin itemnya terlebih dahulu, kontrol dari landing jauhnya terlebih dahulu, dan bahkan inner turret di arah mid lane ini bisa dihancurkan juga. 4.000 gold loh, ini ancaman yang serius 5.000 bahkan. Ya, kembali lagi seperti di game yang kedua. BTK kehilangan arah. BTK tidak tahu harus melakukan apa karena mereka tertinggal lagi dan lagi. Untuk Kid X-nya sendirian. Kid X-nya langsung dihajar dan juga di tempatnya berbeda. Wow! Terlalu greedy. Mereka masih bisa ternyata. Itu greedy banget tadi. Mereka berdua pengen ngambil orange buff. Yang dimana kondisinya BTK juga masih lengkap. Tapi ya ternyata jadi kejadian tadi narik 1.500 gold loh. Tumbangnya Bruno tadi. Dan Royal Milk tertangkap. Waduh, Royal Mick. Flicker. Untung masih bisa flicker. Ya, ini flickernya jadi informasi yang mahal nih. Gak ada flicker lagi Royal Milk. Dia gak bisa lagi kayak tadi di depan. Terus-terusan dimakan ini kondisinya. Ya ini walaupun Royal Mick ngebawa turret kemana-mana nggak ada capek ya tuh. Dia nggak bawa turret. Itu bukan turret. Monolith namanya itu. Itu lampion. Bukan, monolith yang itu. Monolith. Nama senjatanya. Tapi lampion. Gardu itu mah. Tahu nggak sih gapura lu. Cuma ini Fat Chicken dia udah mode fokus gendong kayaknya sih. Holy Crystal barangnya. Beda sama yang tadi, gak pakai concentrate kali ini. Yap. Dan dia landing jauh terus loh. Kayak teman-temannya tadi tim fight di bawah dia tetap atas, landing jauh terus. Mungkin karena memang telat juga kan, kalau mau datang bakal beda lagi. Lebih percaya aja sama temennya nih. Yap. Untuk ngelakuin move-nya. Oke, sementara Lord sudah muncul. Akan seperti apa lagi setupnya, karena dari tadi juga Kid X ini loh nggak ketebak dia implosionnya tuh mau dikeluarin kapan nggak? Bisa. Atasnya udah di-clear belum ternyata. Atasnya sama, bisa dibilang setara dari keduanya. Tapi posisi dari Lord yang akhirnya udah mulai di-poke juga. Ini nggak boleh sampai lama-lama sih megang Lord. Siapapun yang pegang sekarang masih bonyok harusnya. Even itu Zane ya. Even itu mau Zane tetap akan bonyok juga. Buset, itu bulan. Waduh. Juggling ya. Iya, ini juga Falcon perwakilan dari Myanmar dari season ke season menjadi kuda itu menjadi penantang yang begitu unggul walaupun mereka belum pernah mendapatkan MCS, tapi lagi dan lagi sekarang mereka menunjukkan kelasnya loh. Makanya. Beda sama public ranknya ya. Beda memang. Ya intinya dari setiap region pasti ada yang jagonya. Yang pro-nya ini jago parah. Buset deh. Oke. Basis rankednya mah ya. Sama di Indo juga banyak. Banyak juga di Indo. Yang public rank mohon maaf lah dibuatin gitu. Aib katanya jalan tuh capek banget kadang. Hey. Dan lihat Lordnya tetap dipok terus. Zin udah hilang hampir setengah darah loh. Ini bahaya. Yap. Tapi Mobazen memiliki satu regen SP yang cukup juga. Setidaknya itu pun masih bisa mendompleng lagi bagaimana kehidupan yang dia miliki. Tapi Royal Mick menjadi orang terdepan. Royal Mick masih tertinggal dengan 4 bar SP di dalam tubuhnya. Dan juga di depan berbeda salto apa yang terjadi. Mobazen dia pun lenyap. Tidak ada poin retribusi tapi di bagian belakang. Fat Chicken gagal untuk bisa menculik ke arah beberapa player. Wait, dikejar. Ada satu lagi. Conceal. Namun BX7 berhasil ditahan. Lord yang akan didapatkan secara free Falcon. Mereka tahu team fight perlahan itu bisa diungguli oleh mereka. Dan dengan keunggulan gold yang masih dipegang juga oleh Falcon sekarang, mereka yakin front to back atau main langsung ke backstep ke bagian belakang bisa sekali. Waduh. Again. Fat Chicken gagal untuk bisa mendobrak barisan belakang dengan begitu banyak tadi gangguan yang udah masuk pula ke dalam tubuh dari Fat Chicken hingga ya udah nyanyiannya masih bisa ditahan tadi. Ada Tagril tadi, ada Suyo yang ngejagain juga. Terlalu banyak yang nge-backup Bruno-nya loh. Bikin akhirnya yang nggak bisa, nggak kuat untuk Joy-nya nahan.
Gak bisa ke depan juga. Walaupun kalau dilihat dari damage untuk ngambil kill ke arah Bruno sekarang masih cukup sih gue rasa. Even itu udah ada Rose Gold ya di arah Bruno-nya. Tapi Death Lord yang cukup berbahaya hadir dan mulai masuk dari arah mid lane. Oke, let's see. Hun akan pergi ke arah mana? Hun akan mengambil ultimate siapa? Kan kita lihat sesaat lagi di mana? Vexana lagi dan lagi ya. Eternal God lah yang dia ambil. Mau nggak mau ya. Dia nggak mau implosion kah? Mungkin karena nggak flicker kali spellnya ya. Jadi dia nyari skill yang tetap di belakang gitu loh. Yep. Terpaksa. Oke. Waduh, sakit banget tapi Benny masih bertahan dengan satu. Lifesteal di dalam tubuhnya kenceng banget sih. Ya dan wah ini mau 2 turret kah? Best turret top lane. Dead Sonata barusan terlihat masuk dalam PX7 tapi PX7 masih sangat-sangat jauh jaraknya. Sangat sulit untuk didekati. Dan ada beberapa pergang tadi dimiliki oleh pemain dari Falcon Shark. Harus pulang. Ya, bahkan di arah midnya juga tadi Dax tetap selamat 2 best turret. Ini yang harga yang mahal banget sih untuk dibayar oleh BTK. Karena ini balik lagi nih Lord pertama. Dan kondisinya langsung unggul 7.000 gold lebih. Mereka harus lebih sabar sih. Kalau di game sebelumnya mereka masih punya winning condition kan. Masih punya Cecilian yang bisa untuk pegangin late gamenya. Tapi kalau sekarang agak berat sih harusnya. Oke. Di area mid. Masing-masing wave minion dibiarkan begitu saja. Menunggu kehadiran lagi nih ya. Dari masing-masing pemain dan udah diberikan kepada Zia. Ya mau dijadiin hyper carry sih. Zianya balik lagi si Zainnya udah bakal turun. Dari yang tadinya mungkin pos 2 sekarang udah jadi pos 3 atau 4 bahkan. Dua. Benny. Tahan aja. Oh udah ada orange juga dari Benny-nya. Mau dilanjutin apa ini? Mau dimajuin? Ya nangis. Kenapa Ben? Kenapa ngomong kalau ada masalah mau problem cerita? Wait! Implosion, connect, dan itu adalah White Chicken. Tidak bisa pergi. White Chicken masuk ke dalam rumputan begitu berbahaya. Namun untuk sekarang coba lihat Dexnya akankah mau maju ke area terdepan. Dengan Evil Queller tadi memanahkan satu damage yang begitu menyakitkan. Mereka harus puas ya dengan makan satu saja tadi. Karena ya Kid X dia pakai implosion tanpa flicker. Berarti udah jadi nilai plus nih. Udah jadi 1 poin plus juga untuk Falcon. Dan kalau ngomong soal Lord yang sebentar lagi muncul, dia bisa aja langsung setup. Mau kontes kayaknya deh. Wah, BTK, mereka nggak mau lepas loh. sulit gak sih? Ini masalahnya flicker masih ada, implosion beberapa saat lagi. Dan Lord, akankah mereka masih sempat bisa mendekat? Karena untuk Shark-nya 1 bar terakhir. Apabila dipaksakan ini pun hanya akan membuat dirinya perlu menghilang tanpa ada balasan. Lord untuk Falcon kembali 8.000 gold. Dan ini best turret-nya sisa 1 ya. Sisa 1 best turret aja di bagian bottom lane. Ini bakal jadi Lord bahaya sih. Granger mode nyerang, enak Lim. Granger mode defense, Itu cuma Dead Sonato. kurang banget jadi rasanya. Ya, bahkan kayak tadi dia nge-follow dari stunnya Shark aja susah. Kayak damage-nya Yap. masih kurang gitu kan. Cuman finally untuk sekarang Hun ya berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah implosionnya. Kapankah waktu yang pas untuk dia bisa mengeluarkan ke arah implosion tersebut? Karena sekarang White Chicken di tempat yang berbeda masih berusaha untuk bisa masuk dan juga mengatakan damage. Tapi ternyata sejauh ini damage pun masih bisa ditahan. Tapi White Chicken kembali muncul lagi dengan Lord. Implosion di tempat yang berbeda. Hey, apa yang terjadi? Hunnya benar-benar merasakan akibatnya apabila mendekat ke arah dari Bruno. Dan untuk sekarang ada Shark yang masih nahan badan. Tapi Benny tidak memberikan kesempatan untuk Shark Oh my bisa God. pulang. Dan Benny sakit banget. Weminan ada kembali. Dan Gak bisa. Falcon akankah berhasil untuk bisa melaju ke babak selanjutnya? Badar saja Falcon menjadi tim keempat. Tim keempat yang berhasil masuk ke babak knockout. Welcome Falcon Esports to knockout stage. Dan lagi-lagi dengan Fredrinnya hero power dari BTK masih belum bisa untuk mendapatkan kemenangan. Wow, cukup tenang ya. Bagaimana ekspresi dari pemain Falcon? Mereka tenang sekali. Terlihat kebingungan BTK. Mereka udah dengan Joey-nya tadi di game kedua mungkin udah terlihat oke banget. Tapi untuk di game terakhir terbilang sangat berbeda. Dan ya, ini yang harus diterima sebetulnya. Yes, itu dia. Berarti besok main lagi. Besok main lagi. Lusa berarti. Lusa apa besok? Lusa. Besok Lusa tuh yang ini dulu yang Elim-Eli. Iya, besok kan yang sedih-sedih kan. Itulah ya Ya. pokoknya. Yang Elim-Elim aja lah pokoknya. Betul. Jadi besok yang pulang-pulang aja lah teman-teman. Hari ini belum ada yang pulang. Belum. Malah kita hari ini menghantarkan
tim-tim ini untuk bisa melaju ke babak knockout. Betul. Jadi masih ada kesempatan untuk tim-tim yang berlaga di hari ini apabila mereka kalah. Dan ngomongin soal knockout berarti udah 2 lagi ya. Udah lagi. Wih. 2 slot lagi nih sold out. Sisa di hari ini berarti sisa 1 lagi. Sisa 1 nih. 1 nanti di match terakhir. Oke, itu dia ya. 1 lagi di hari ini. 1 tim yang akan kita antar. Karena yang barusan juga menjadi slot kedua yang diambil. Dan Falcon sih luar biasa. Dingin banget player-playernya. Tenang. Kayak tadi menang ya. Yo. Santai. Respect. Mantap. Ini respect. Nah, Respect. tapi di game pertama emang mereka tuh dihancurkan loh. Seperti yang gue bilang tadi. Kalau Ya. ngeliat dari game pertama ini 2-0 sangat mungkin terjadi. Betul. Untuk BTK. Tiba-tiba ganti konsep. Yang dimana tadi konsepnya udah bagus. Mereka ganti. Yang dimana tadi menyerang terus jadi defense lagi. Ketika lagi defense ditabrak, hancur. Mereka bingung harus ngapain. Mereka coba balik ke konsep pertama. Udah Tapi kan? gak bisa. Gak bisa lagi. Kondisinya udah berbeda. Yap, itu dia. Dan saat lagi kita akan mendengarkan nih bagaimana interview nih. Bersama siapa lagi nih interviewnya. Dari Falcon ya. Apa? Gue pengen lihat Siapa? Dex-nya atau kayak enggak Goldland. Benny. Pengen lihat Benny. Benny ya. Kayak kalau bisa sekalian itu pertanyaan gimana pendapatmu tentang Bruno. Buset deh Bruno. Tapi Bruno menang akhirnya. Akhirnya di hari ini ya untuk Marah, hari ini. lu sih bilang stop Bruno. Iya makanya Marah Bruno. marah Brunonya. Harus digituin berarti ya. Harus dipanasin dulu Brunonya. 3 game bos di pick kalah bos. Game keempat baru menang nih Bruno. Kamu Bruno bos. Tapi di hari-hari sebelumnya yang pick Bruno win. Hari pertama dari 8 game 7-nya itu Bruno menang. Makanya Selebihnya tuh malah di hari pertama tuh hashtagnya korban Bruno. Makanya sekarang udah mulai ya. Karena udah ya pasti setiap orang juga kan belajar loh. Iya, nongkrong Ngeliat. itu bertujuh-tujuhnya itu korban Bruno. Ya udah kalau gitu ini dia interview bersama dengan Falcon. Then ever, Falcon Esports advances to the knockout stage. I am here with Royal Milk. First of all, congratulations. Thank you. How are you feeling? Are you nervous? I'm a little excited. Excited. Yeah. Yes, it was an amazing 2-1 series. Look at the crowd. Okay, now I'm gonna be honest. Falcon just made MOBA Zane's Fredrin lose. Now that's something very difficult because even Fnatic Onyx Philippines couldn't do it. How did you guys do it? ဘတ်တွင်းကကျွန်တော်တို့ကပေးပြီးတော့ရှင်းနေတာကောင်းနေတယ်လို့ကြားလို့ဘတ်တွင်းကကျွန်တော်တို့ကပေးပြီးရှင်းနေတာကောင်းနေတယ်လို့ကြားလို့ So we wanted to avenge BTK because we heard that they are so good. I see. So, are you satisfied after winning against them? Yeah, I'm certified. You feel satisfied. You feel happy. Yeah. Okay, now previously we talked to Dax, and Dax said that Falcon Esports' goal for M6 is to surpass whatever standards Burmese Goals has done in M2. Royal Milk, what's your personal goal for M6? Champion? I don't know. Share with us. Yes, champion. Champion, that's your personal goal. We can see that the crowd really, really loves it. Okay, now Royal Milk, maybe you can give us a little bit of an insight. I heard that the reason why your IGN is Royal Milk is because you like milk. Yeah, I am it. Why do you like milk so much? No, I open a refrigerator and I see meat, and then I name my name as Mick, I see, then why Royal? and I'm upgrade my name as Ryan and Mick, Ryan Mick. I see. As a kid, does it like remind you of you as a kid? You like to drink milk as a kid? Yeah, So that's also the reason why. yeah. Okay, I like it a bit nostalgic. He opened the fridge, he saw a bottle of milk. He's like, you know what? I'm gonna name myself Milk. I like that. Yeah. Okay, Royal Milk, one last question. After an amazing series, we can hear that the arena here in Malaysia, so many Burmese people came to watch and support you guys. What do you want to say to them? Look at them. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့လာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကြည့်နေတဲ့ online ပေါ်ကနေအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ Thank you so much for everybody who come and support us here. All right. Thank you very much, Royal Milk.
Congratulations on advancing to the knockout stage. And of course, amazing crowd for Falcon Esports. And with that, let us throw it back to the panel to break down how they went up against BTK. Royal Milk. Kulkas, lihat susu. Oke, nama gua Susu. Aneh-aneh memang filosofi dari nickname-nickname ya. Kalau berarti gua ganti nick Water. Buka kulkas lihat air doang gua. Kulkas gua mah air isinya. Kulkas dia kering ya susu. Kulkas saya isinya coklat. Ya, coklat namanya berarti. Coklat. Bisa. Gua enggak, nama gua empty aja nanti lu. Buka Kosong. kosong. Es batu, apa ya guys, batu. Tapi itu dia kawan-kawan ya, interview bersama tim Falcon. Tim keempat yang berhasil mendapatkan slot di babak knockout nanti. Iya. Dan di hari ini berarti sisa 1 slot lagi loh. Betul. 1 slot lagi nanti berarti antara CFU sama satu lagi Team Spirit. Tim Spirit. Ya. Kalah nggak gugur, menang babak knockout. Nah, ya wes kalau begitu teman-teman ini dia deretan dari item-itemnya ya. Tertinggal lagi dan lagi pemain-pemain dari BTK. Gak pakai War X dari Zia ya, agak sedikit beda tadi konsepnya dengan Falcon yang menggunakan Granger. Dan ya balik lagi untuk Bruno, itemnya akan gini aja sih, gak akan beda jauh. Ya, Itemnya akan tetap ada di Husklaw, ada di Berserker Fury, ada di Malefic Gun. Mungkin perbedaannya dari Zia itu berkali-kali gue lihat dia bikin Malefic duluan sebelum Berserker, setelah Husklaw. Jadi untuk item keduanya tuh Malefic kalau Zia ya. Nah, dan secara garis besar user Bruno gue liatnya tuh Husklaw dan Berserker dulu, baru dia ke arah Malefic Gun. Nah itu yang bikin bedanya. Tapi ya kurang lebih bakal sama. Sementara Fight Chicken mode gendong bos. Genius, Holy Crystal, Divine Glaive. Ini item yang memang mematikan sekali untuk lompat ke belakang. Bukan make sure dapat kill, tapi make sure damage-nya bisa ke-deliver dengan baik. Yap. Oke, dan sekarang dari set talent emblemnya tuh. Perbedaan dari Beda-beda, emang beda-beda ya tiap game ya? Iya, ya tergantung situasi juga kan, situasi dan kondisi. Tapi kalau dari jungle kayaknya bakal sama loh untuk set emblemnya juga, gak bakal yang gimana-gimana kan. Karena settingan emblem awal untuk jungle tuh, ya udah nih Mobazin, Frederick 3 game, 3-3-nya Swift, pakai Conclusive Blast juga. Sementara kalau dari Dax juga sama Trill, dan dia pakai Courage. Seasonal Hunter juga untuk percepat ya, anggaplah Seasonal Hunter ini pasti ya untuk jungle ya. Jadi talent keduanya pasti ini, terus ke pertama dan terakhir aja yang beda. Tapi kalau jungle tuh template-nya sama, kecuali Joy lah. Joy bisa gonta-ganti template. Sementara itu sekarang dari game startnya, bodoh. Ini Lumayan dari ya. Zia sih udah boleh ya, dia nganterin damage-nya gede banget loh. Dia doang lebih tepat. Dia doang tapi. Karena gue nggak tahu kenapa, tapi Hunnya pasif banget. Jujur kayak apa karena spell ya? Mending dia pakai flicker aja sekalian. Yap. Dia udah, ambil implosion. Udah nekat aja sekalian gitu loh. Iya, jadi kayak dia ambil implosionnya nih. Iya sekarang mungkin enak dia bisa di implosion misalkan sama Kitex nih. Dia bisa kabur gitu kan pakai purify. Tapi gue mendingan sekalian dia pakai flicker. Dia ambil implosionnya, dia duluan yang maju sebelum Kitex-nya maju. Dan ya sebenarnya kalau damage deliver Zia emang satu-satunya. Harapannya sebenarnya selain Zia ya di Hun kan. Dia poke damage lah, main front to back tipis-tipis. Malah Fat Chicken yang lebih gede daripada Hun. Gak sesuai ekspektasi sih jujurnya dari Hun. Dan MVP by GoPay. Karena siapa nih? Dax kah? Royal Milk. Oke. Royal Milk. Oke, saya buka kulkas, saya lihat susu. Sama saya. Kenapa Royal? Ya sebelumnya nama saya Royal. Ada susu jadi Royal Milk. Dia buka kulkas yang adanya sambal giling gimana? Cabai giling. Namanya. Cabai giling. Tapi ya udah jelas banget nih perbedaan dari Royal Milk dari Povis pada umumnya, nggak langsung pakai War X ya. Bahkan ini mau menuju ke arah War X nih, tapi di item terakhir tetap pakai mode defensif Thunderbolt di item pertama. Terus ada Brute Force dan Oracle, ini dia main cooldown juga nih sebenarnya nih. Jadi cooldown skillnya lebih cepat, terus mainin stacking juga. Brute Force ketika stacknya penuh itu nambahin efek Reduce Crowd Control gitu. Kayak Tab Boots. Itu enak banget, jadi kena stun bisa lari juga. Yap, dan ini dia MVP highlight kita ya. Pergerakan dari Royal Milk di game sebelumnya. Dari turtle pertama sih udah kelihatan nih Royal Milk aktif banget bos. Dia bisa ngezoning di bagian depan karena beda seperti game sebelumnya.
yang dimana mereka punya Tigreal, mereka bisa untuk ngacak-ngacak juga. Dan memang si pertempuran di Purple Buff ini lama banget sampai Grangernya hadir loh. Ini bayangkan Granger Gold Lane hadir di menit 2, ini jarang terjadi sebetulnya. Tapi tetap aja Royal Milk yang bakal jadi masalah terbesar. Dia nahan damage yang banyak, dia bikin space yang besar, sampai akhirnya ya tetap tumbang juga. Dan cuman berkali-kali juga implosion yang dimiliki oleh CTX juga bagus banget kok. Selalu implosion ke arah Mobazane dan pas turtle-nya udah sekarat. Berkali-kali kena terus. Udah. Habis itu nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi BTK. Iya, jadi nggak ada kontes retribution gitu loh, nggak ada battle retribution. Karena pasti satu pihaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh lihat tuh. Wah, itu bagus banget. 2, 3 hilang itu langsung instan. Bahkan 4 nih menuju 4 karena Mobazane akhirnya dikejar-kejar juga. Dan ya itu dia, tertangkap juga akhirnya oleh Royal Milk. Close game juga jelas sih, ini udah nyata banget, kayak nggak ada chance untuk balikin keadaan sama sekali. Dari goldnya udah kalah, dari minionnya udah mulai menumpuk, dengan damage Bruno-nya Benny yang terlalu sakit, itu kayak nggak ada chance sama sekali. Ya. Selesai lah sudah match yang kedua.